Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah haji merupakan ibadah yang mewah. Butuh dana yang tidak sedikit untuk kita pergi ke tanah suci guna bisa menunaikan ibadah tersebut. Kadang kemewahan juga diukur dari sulit atau langkanya atau sempitnya kesempatan untuk memperolehnya. Regulasi hari ini bahwasanya kalau kita mendaftar haji pada saat ini di Aceh butuh waktu sekitar 28 tahun kemudian baru bisa mendapat jatah untuk berangkat ke tanah suci. Sungguh waktu yang tidak sedikit. Hadirin yang memuliakan Allah, sesungguhnya kemewahan yang paling hakiki daripada pelaksanaan ibadah haji itu adalah terletak pada keutamaan-keutamaan yang dikandung di dalamnya. Kelak di Yaumil Mahsyar, tidak hanya di Yaumil Mahsyar, di akhirat secara umum, bahwasanya tidak hanya penghuni neraka saja yang minta dikembalikan ke dunia, tapi penghuni surga pun ada yang demikian. Menurut Ibnu Katsir sudah jelas bahwasanya para penghuni neraka itu ingin kembali ke dunia guna memperbaiki apa yang telah mereka rusakkan, apa yang telah mereka lalaikan selama mereka hidup di dunia. Bahkan sebagian kaum kafir, jikalau kesempatan untuk kembali ke dunia itu ada, mereka tidak ingin lagi menjadi manusia, cukup menjadi debu saja. Ya laitani kuntu turaba. Cukup menjadi debu saja, karena dengan demikian mereka terbebas dari hisab. Ini menandakan beratnya pertanggungjawaban yang dipikul oleh manusia di hadapan Allah kelak. Kemudian bagaimana ceritanya ada penghuni surga yang minta dikembalikan ke dunia? Ternyata mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang mati syahid, yang berjihad di jalannya. Mereka sudah melihat karamah yang diperoleh di surga. Makanya mereka ingin kembali ke dunia dengan harapan bisa dimatikan lagi berkali-kali sebagai orang yang syahid. Luar biasa memang kalau kita tinjau jihad yang demikian. Karena memang ada pendapat yang mengatakan kematian terbaik adalah kematian di jalan Allah, kematian jihad fisabilillah, hingga seorang pengantin pria pun rela meninggalkan malam pertamanya begitu mendengarkan seruan jihad. Ada kisah yang demikian di masa Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang bernilai jihad. Itulah salah satu keutamaan daripada ibadah haji. Suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami memandang, kami perempuan maksudnya, melihat jihad itu sesuatu amalan yang bagus. Apakah kami tidak boleh berjihad? Tidak, kata Rasulullah. Jihad buat orang perempuan adalah haji yang mabrur. Di hadis yang lain juga berlaku untuk orang tua, lansia, dan anak-anak. Bapak dan Ibu sekalian, karena jihad ini bernilai mewah, karena jihad ini menggunakan kematian yang terbaik, makanya setiap orang menginginkan matinya adalah mati di jalan Allah, mati syahid, berjihad di jalan Allah. Alternatif untuk para wanita tentunya dengan cara berhaji dengan niat yang betul, ikhlas, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk ibu-ibu yang mendapat kesempatan berhaji, jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Berniatlah dari awal bahwasanya ini adalah medan jihad untuk bisa merubah keadaan yang lebih baik di akan datang. Jadi haji merupakan ladang amal untuk mendapatkan kesempatan kematian terbaik dengan cara berjihad. Sekali lagi kepada semua kita, apakah anak-anak, orang tua, atau para lansia, ibu-ibu yang mendapat kesempatan berhaji, niatlah dari awal bahwa ini ladang amal untuk berjihad. Sekali lagi,
jihad itu bukan hanya milik pria yang kuat yang berotot, juga milik para kaum yang mampu membuat pria berotot tadi bertekuk lutut, yaitu orang perempuan, lansia dan anak-anak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.